Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali dalam kajian syair ala tanal ilma, syairannya nazamnya kitab taklim. Kita masuk ke bait yang ke-27. Yang ke-17. Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid darin amin ya rabbal alamin. Akhul ilmi utawi wong kang duweni ilmu. Orang yang memiliki ilmu iku hayyun, wong kang urip. Khalidun kang langgeng. Orang yang berilmu itu hidupnya kekal. Ba'da mautihi dalam sakwise matine akhul ilmi. Walaupun dia orangnya mungkin sudah wafat dari muka bumi ini, tapi ilmunya terus berkembang. Itu yang dimaksud dengan hidup kekal. Wa usaluhu hale utawi piro-piro ros-rosane akhul ilmi, tulang belulangnya tahta turabi dalam sore lebuh di bawah tanah iku romimun wis lebur wis hancur. Sudah lebur menjadi tanah. Orang yang memiliki ilmu itu hidupnya akan kekal walaupun setelah meninggal. Tulang belulangnya sudah ada di bawah tanah, sudah hancur, tapi orang itu seperti masih hidup karena ilmunya. Banyak seperti Hadratus Syekh Baqi Hasyim Asy'ari. Dari tahun 47 beliau wafat, sampai sekarang ilmunya masih terus. Bahkan orang yang istifadah, yang mengambil sanad kepada beliau Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian pesantren-pesantren yang ada yang sanadnya kemudian nyambung kepada beliau, rata-rata kemudian pada bermanfaat di hampir penjuru Indonesia ini. Itu namanya akhul ilmi. Tapi kebalikannya, wadzul jahli maitun wa huwa yamshi 'ala thara yudhannu minal ahya'i wa huwa 'adimun. Wadzul jahli, nah kebalikannya, wadzul jahli utawi wong kang bodoh, adapun orang yang bodoh iku maitun, mati. Orang bodoh itu sudah mati, wa huwa hale utawi dzul jahli iku yamshi lumaku sapa dzul jahli ala thara ing atase bumi. Orang bodoh itu seperti orang mati walaupun kondisinya orang tersebut itu masih berjalan-jalan di atas muka bumi. Tapi hukumnya, hakikatnya udah kayak orang mati, sudah kayak nggak ada. Yudhannu den nyono sapa dzul jahli minal ahya'i halis tengah saking wong kang urip wa huwa hale utawi dzul jahli ku adimun ora ono. Disangka masih ada, nyatanya bentuk tubuhnya, jalannya itu masih kelihatan, tapi hakikatnya dia sudah tidak ada. Ketika ditanya sudah tidak nyaut. Ditanya tentang ilmu, ditanya tentang beberapa hal tentang masalah-masalah halal haram, masalah sholat dan sebagainya tidak tahu. Ya sama dengan tidak ada. Ketemu orang, kebetulan orang ini bodoh nggak tahu, ditanya begini sholat ini begini sah apa nggak tahu. Ada orang itu apa tidak ada orang itu kan sama-sama tidak ada jawaban, tidak menentukan. Nah, ini dzul jahli itu seperti orang mati, sudah dianggap tidak ada, orang yang bodoh ini. Maka ilmu itu memang sesuatu yang berharga sekali. Maka kemudian Anda disampaikan manusia itu ada dua macam, alimun wa muta'alimun, orang yang alim berilmu ataupun yang belajar. Orang yang mengajar ataupun yang belajar aja hanya ada dua, la khaira fima siwahuma, dan tidak ada kebaikan bagi selain keduanya.
saking mulianya ilmu. Likulli ila sa'wil ula harakatun walakin azizun fir rijali sabatu idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wala tashabil arda fatarda ma'ar radi. Nah, tadi orang berilmu itu seperti hidup selamanya. Kebalikannya orang bodoh walaupun masih hidup itu sudah dihukumi kayak orang mati. Sekarang masuk ke harapan semua orang nih. Likullin ila sawil ula harakatun. Likullin iku kate saben-saben menungso. Semuanya harakatun utawi obah-obah ati. Ila sawil ula maring maring ngelancangi perkara kang luhur, untuk mencapai derajat yang tinggi. Semua orang itu bergerak untuk kepengen menjadi orang mencapai derajat lebih tinggi, itu jelas. Likulin ila sawil ula harakatu walakin azizun, tetapi nek iku longko, tetapi jarang sekali. Firrijali dalam orang lanang sabatun utawi oleh netepi. Tapi sangat jarang orang yang setia dengan cita-citanya. Banyak yang kemudian ternyata dia belum sampai kepada derajat al-ula, dia sudah menyerah, akhirnya tidak mau berusaha kembali. Banyak sekali orang yang kepengen menjadi orang alim, tapi untuk belajar tidak mau istiqomah, hanya beberapa bulan kemudian semangatnya kendor kembali. Itu kebanyakan orang seperti itu. Likullin ila sawil ula harakatun. Semua orang itu kepengin, semua pergerakannya itu kepengin mencapai sesuatu yang lebih tinggi lagi, otomatis itu. Tapi walakin azizun fir rijali sabat. Tapi sedikit sekali orang yang bisa setia dengan cita-cita itu. Artinya setia itu dia terus menuju menggapai cita-cita yang diinginkan dengan berusaha maksimal. Kebanyakan ketika sudah hampir di tengah-tengah kendor, sudah hampir sampai bahkan kendor, sehingga tidak sampai ke harapan yang dituju. Seperti itu. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wala tashabil arda fatarda ma'ar radi. Idza kunta dalam nalikane ana sapa sira, ketika kita berada fi qaumin ing dalam siji kaum. Ketika idza kunta ing dalam nalikane ana sapa sira iku fi qaumin dalam siji kaum. Fasahib mongko ngancana sira. Maka ketika ada di satu kelompok komunitas manusia, maka bertemanlah. Fasahib mongko ngancana sira khiyarahum ing bagus-bagusnya kaum. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang bagus, yang pilihan-pilihannya. Wala tashab lan ojo kekancan sira. Jangan berteman ya al-arda ing wong kang Allah lakune, pada orang yang jelek perilakunya. Fatarda mongko dadi den alaake sapa sira ma'arradi sartane wong kang asor. Ketika kita berada di sebuah komunitas kaum, maka bertemanlah dengan orang-orang yang pilihan, orang-orang yang bagus. Jangan kemudian mengambil teman orang-orang yang jelek perilakunya. Maka ketika kita berteman dengan orang yang jelek perilakunya, dikira nanti kita adalah bagian dari orang yang jelek itu tadi. Kecuali kalau kita punya misi khusus, ada orang-orang yang tidak baik, kemudian kita masuk ke sana punya misi dakwah untuk menyadarkan, itu beda. Tapi kalau hanya sekedar untuk bergaul, pilih yang baik-baik. Untuk hanya bergaul tidak punya misi apapun, ketika mau berteman di sebuah kaum, di sebuah perkampungan, di sebuah tempat, pilih yang terbaik, orang-orang yang baik. Karena teman itu sangat-sangat berpengaruh. Jangan berteman kepada orang-orang yang perilakunya itu tidak baik. Sebab ketika berteman dengan mereka, katakan pertemanan dengan perilakunya orang yang tidak baik, mungkin perilakunya itu adalah senang berjudi, katakan. Dia ikut main, tapi ikut duduk di situ, ikut melihat dan sebagainya. Ya udah dianggap sebagai orang yang
menjadi penjudi pula. Padahal dia tidak, saya hanya melihat, nggak ikut, saya hanya pengen tahu saja. Tapi udah disangka, sudah masuk komunitas. Pokoknya orang itu apa halakohnya, apa kalangannya. Kalau kalangan pengajian walaupun dia ngantuk, dianggap sebagai ahli ngaji. Tapi kalangan orang tidak baik, walaupun kalangan penjudi, dia masuk di dalamnya walaupun dia tidak ikut, ya sudah dianggap sebagai penjudi. Artinya seperti itu. Jadi penting sekali kita memilih ketika ada di sebuah komunitas atau di kaum, pilihlah yang komunitas yang baiknya. Ya, ini penting. Kemudian bagaimana sih kita bergaul dengan guru? Kita masuk ke bait yang ke-21. Uqaddimu ustadi ala nafsi walidi wa inna lani min walidil fadla wa syaraf fadzaka murabbir ruha war ruhu jawharun wa hadha murabbil jismi wal jismu qasadfi. Uqaddimu dinginake sapa ingsun ustadi ing guru ingsun, dahulukanlah gurumu ala nafsin ing atase awak sira, walidi lan wong tua ingsun. Ala nafsi walidi, langsung aja. Ala nafsi walidi ing atase awake wong tua loro ingsun, dahulukan guru. Lebih mendahulukan guru daripada kedua orang tua. Ini menurut taklim pokoknya guru lebih didahulukan daripada orang tua. Wa innalani senajan to merkoleh ingsun min walidi saking wong tua loro apa al fadlu keutamaan wasyarafulan kemuliaan. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa harus didahulukan guru? Orang tua di bawahnya guru. Fadaka utai mengkono guru iku murabbir ruhi wong kang ngitik-ngitik ruh, orang yang mendidik ruh, orang yang memelihara ruh. Waruhu halau utawi ruh iku jauharun koyo mutiara, sedangkan ruh itu seperti mutiara, seperti berlian. Ya. Wahada utawi iki wong tua, sedangkan orang tua iku murabbil jismi wong kang didik atau wong kang itik-itik rogo. Sedangkan orang tua itu adalah orang yang memelihara jasad, memelihara raga kita. Wal jismu hale utawi rogo, jisim jasad iku kasodfi koyo kulite mutiara. Kenapa guru yang didahulukan? Tadi disampaikan uqaddim ustadi ala nafsi walidi, dahulukan gurumu ada di atas orang tuamu. Wa innalani min waladil fadlu wasyaraf, walaupun kita memperoleh kemuliaan dan keutamaan itu dari kedua orang tua. Sebab apa kok harus didahulukan guru? Fadzaka murabbir ruhi war ruhu jauharun. Karena guru itu adalah orang yang mendidik, orang yang melihara, orang yang selalu memperhatikan rohani kita. Sementara roh kita adalah jauhar, rohani kita adalah mutiara. Wa hadza murabbil jismi wal jismu kasatfi. Sementara orang tua itu adalah orang yang sangat perhatian memelihara kepada jasad kita. Dan jasad kita ini adalah sebagaikan kulitnya mutiara atau wadah daripada mutiara itu. Ya, ketika jasad kita tidak diisi dengan ruhani yang mulia, maka jasad kita kalau sudah mati selesai menjadi bangkai. Karena hakikatnya yang mulia itu adalah ruhani. Sementara yang bisa untuk tarbiyah, yang bisa untuk mendidik kepada ruhani kita itu adalah guru kita. Maka dalam kitab taklim ada keterangan satu masa ada seorang murid itu gurunya itu sedang mengungsi, kemudian di satu tempat karena ada satu peristiwa, semua murid-muridnya itu kemudian menengok sambil membawa perbekalan. Satu murid tidak nengok ke guru yang sedang mengungsi itu tadi. Kemudian gurunya itu sampai dalam hatinya ini
menunggu ini kok murid si A kok nggak datang. Kemudian suatu ketika kemudian sudah ada normal kembali, terjadinya peperangan. Ketika normal kembali, sang guru ini kemudian kembali ke tempat, ketemu dengan murid yang tidak nengok itu tadi. Kenapa kamu tidak menengok aku ketika aku mengungsi? Saya sibuk karena harus menunggu orang tua saya yang begini. Oh iya. Gurunya bilang, kamu akan diberi umur panjang tapi tidak memiliki santri, seperti itu dalam keterangan kitab taklimnya. Tidak diberi nikmat berupa santri, tidak diberi murid yang banyak karena kurang dalam menghormat kepada guru. Al ilmu bita'allum wal barokah bil khidmah. Ilmu itu harus dengan belajar, tapi barokah kemanfaatannya ilmu itu bil khidmah, dengan meladeni, dengan mengabdi kepada guru. Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi wa aujabahu khiddan ala kulli muslimin. Ra'aitu ningali sapa ingsun ahaqqal haqqi ing luwih hakke perkara kang hak. Saya melihat, saya meyakini lebih haknya sesuatu yang hak. Haqqal muallimi ing hakke guru. Wa aujabahu lan luwih wajib hak apane khiddan dan reksane ala kulli muslimin, ngatasi saben-saben wong Islam. Jadi lebih haknya sesuatu yang hak itu adalah haknya seorang guru, dan lebih wajibnya hak yang harus dijaga oleh seorang muslim itu ya haknya seorang guru. Jadi kita harus memuliakan benar-benar terhadap guru-guru kita yang mendidik kita siang malam ketika di pesantren terutama ini. Apalagi ketika kemudian kita sudah pulang, maka kemudian alaqah batiniah itu harus tetap kuat. Kalaupun kemudian guru-guru kita sudah mungkin sudah wafat mendahului kita, Fatihahnya, berziarahnya kita harus terus untuk alaqah, karena dengan doa dari gurulah kita bisa bermanfaat ilmunya dan berbarokah dalam kehidupan kita. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfa dirhami. Laqad haqqa, yakti teman-teman bener, jadi teman-teman pantas apa ayyuhda yento den hadiahake, yento den aturake menjadi satu hadiah ilaihi maring muallim pada guru, karamatan krana mulyaake, li ta'limi harfin krana mulangi sak huruf wahidin kang siji, apa kang den hadiahake apa alfu dirhamin, 1000 dirham. Sangat pantas diberikan hadiah kepada beliau guru-guru kita sebagai bentuk kita memuliakan, karena memberikan pelajaran satu huruf saja sangat-sangat pantas untuk diberi hadiah guru-guru kita 1000 dirham. Insyaallah ini. Bahkan Sayyidina Ali saya menyampaikan saya iku abdu man 'allamani. Saya itu adalah hamba dari orang yang memberikan ilmu kepadaku. Jika mereka mau jadikan budak, dan jika mereka berkehendak dimerdekakan. Itu saking Imam Ali karamullah wajhah, sahabat Ali itu dalam memuliakan guru itu sampai maksimalnya seperti itu. Saya itu budaknya guruku. Kalau guru mau menghendaki saya menjadi orang yang untuk budak, ya saya siap untuk menjadi budak. Tapi jika guru menghendaki untuk dimerdekakan, maka saya pun menjadi orang merdeka. Guru itu menjadi seperti itu posisinya, karena memang kita nggak tahu apapun dalam hal masalah agama, dalam hal masalah ilmu, dalam hal masalah untuk mengenal Tuhan kita, kecuali dengan petunjuk dari guru-guru kita.
arolaka nafsan tastahi anta izzaha falasta tanalul izza hatta tudillaha idza sa'a fi'lul mar'i sa'a dununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahumi faman nasu illa wahidun min thalathatin syarifun wa masyrufun wa mislun muqawimu aro ningali sapa ingsun laka maring sira nafsan ing nafsu tastahi kang kepengin apa nafsu anta izzaha ing yen to mulyaake sira ing nafsu falasta mongko ora ana sapa sira iku tanalu merkoleh sapa sira al izza ing mulya hatta tudillaha sehingga ngasorake sira ing nafsu. Kalau kita punya keinginan untuk menjadi diri kita menjadi orang yang mulia, itu menurut taklim tidak bisa kemuliaan itu diperoleh sehingga kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan guru. Maka Imam Syafi'i itu menyampaikan sebuah makalah yang luar biasa, al-ilmu izzun la dhulla fihi. Ilmu itu adalah kemuliaan yang tidak ada kehinaan sama sekali di dalamnya. Tapi la yunalu, tidak bisa diperoleh ilmu itu illa bidzullin, kecuali dengan kehinaan la izza fihi, di mana tidak ada kemuliaan di dalamnya sama sekali. Jadi ketika kepingin memperoleh ilmu itu harus benar-benar merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan guru. Itu kita itu bukan budak. Maka ada sebuah makalah yang lain bahwa al-murid fi yadil muallim, murid seorang tilmid, bahasanya tilmid, at-tilmid fi yadil muallim, murid di hadapan seorang muallim itu kal mayyit fi bainal ghasil, persis seperti mayit yang ada di hadapan orang yang memandikan, digelebakkan kanan kiri, pokoknya tidak ada penolakan, tidak ada perlawanan sama sekali, benar-benar menyerah di hadapan guru, karena guru lebih tahu kita nanti akan seperti apa. Maka di sini bait ini jelas, semua orang kepengin untuk menjadi mulia, semua hati itu kepengin mendapatkan satu kemuliaan, tapi falasta tanalul izza hatta tudillah, tapi kita tidak bisa untuk memperoleh kemuliaan itu sehingga kita itu mau untuk merendahkan serendah-rendahnya di hadapan guru. Idza sa'a fi'lul mar'i sa'atu nunuhu wa saddaqa ma yu'tadu min tawahumi. Idza sa'a nalikane Allah ketika jelek apa fi'lul mar'i penggaweane wong suwiji, sa'a mongko jelek apa dununuhu prasangkanya, penyanane mar'i. Ketika seseorang itu jelek pekerjaannya, maka jelek pula nanti prasangkanya. Wasaddaqalan benerake sapa mar'u ma ing barang, wasaddaqalan benerake sapa mar'u ma ing barang ya'taduhu kang biasa kae sapa mar'u ing ma mintawahumi saking oleh nyipto, jadi prasangka. Jadi barang siapa yang jelek pekerjaannya, maka jelek pula prasangkanya. Orang yang jelek hatinya, pasti prasangkanya menjadi jelek. Kenapa? Karena dia membenarkan apa yang biasa dilakukan akan dilekatkan pula kepada orang lain. Ada orang keluar dari satu tempat, dia habis ngelakuin ini. Karena biasanya dia seperti itu, gitu loh. Apa yang biasa dilakukan akan dilekatkan kepada semua orang. Padahal orang itu mungkin keluar dari satu tempat bukan melakukan hal yang seperti disangkakan. Tapi karena kebiasaan orang ini memang melakukan hal-hal seperti itu, maka paling dia habis itu. Karena apa? Karena kebiasaan dia juga seperti itu. Jadi prasangka itu muncul dari kebiasaan yang dia lakukan sendiri. Faman nasu mongko ora ono utawi menungso iku illa wahidun angin wong
angin sifat siji iku la wahidun angin sifat siji min salah satu jika saking sifat telu. Maka tidak ada manusia itu kecuali hanya memiliki satu sifat dari tiga sifat. Satu syarifun, siji nyatane sifat mulia, kemuliaan syarifun, wa masyrufun lan den wong kang den mulyaake, orang yang dimuliakan, wa mislun lan wong kang nyepadani muqawimun kang ngimbangi antara mulia ataupun yang dimuliakan. Jadi orang itu tidak ada kecuali menempati salah satu dari tiga tempat atau tiga sifat yang ada. Pertama, orang mulia atau yang dimuliakan, ya. Nyifati wong kang mulio, orang yang mulia atau yang dimuliakan, atau orang yang sepadan, ya orang umum lah. Dimuliakannya tidak, memuliakan. Pokoknya mulia tidak, dimuliakan tidak, tapi orang umum. Ini. Ya mudah-mudahan ini bait-bait yang kita baca malam hari ini bisa menjadi pemahaman kita bagaimana kita untuk lebih berperilaku sesuai dengan apa yang taklim sampaikan. Ya Allah, ini luar biasa bait-bait nazomnya. Artinya kita bisa untuk berkaca untuk diri sendiri, bagaimana untuk diri kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi sesuai dengan tujuan puasa, la'allakum tattaqun. Takwa kita bisa meningkat. Amin Allahumma amin. Kita tutup bersama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasyirul haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan jadi keterangan yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.